Saya tahu hal ini pun atas laporan yang udah pakai jasa tersebut dan mengecewakan. Jadi saya kena apa ya? Kena imbasnya juga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bahas tentang etika bisnis. Nggak tahu tiba-tiba kepikiran aja. Etika bisnis yang mungkin ada kaitannya sama bisa melanggar hukum, bisa tidak melanggar moral, bisa tidak melanggar syariah, bisa tidak. Ya etika bisnis lah. Gimana kita berbisnis beretika dalam bisnis. Ya ini sebenarnya bukan hanya bisnis tapi dalam kehidupan sehari-hari, cuman tematik kita bahas dari sisi bisnis yang saya alami dan saya sering senggol sana senggol sini soal etika bisnis. Ini beberapa poin yang terlintas di pikiran saya tentang etika bisnis dalam berjualan online. Pertama, comot mencomot. Nah, comot mencomot khususnya foto ya. Khususnya foto, kalau produk sekarang jarang karena saya udah nggak produksi, jadi saya nggak bisa mencomot produk lagi sekarang. Jadi comot mencomot foto itu boleh karena nggak ada. Karena kalau kita upload di suatu platform, entah itu sosial media, entah itu Shopee, apapun itu kadang nggak jelas. Itu fotonya punya siapa? Punya Shopee atau punya kita? Ini panjang lagi masalah IP ya, masalah IP intellectual property. Ini panjang lagi. Kalau dirunut, misalkan, oh itu punya saya upload, ada hakinya nggak? Wah, panjang. Tapi secara etika, comot-mencomot, ya tidak etis. Tidak etis, makanya kalau bisa, comot-mencomot, ya kalau kenal izin. Mas, izin dong, saya mau comot fotonya. Good, itu izin. At least, masalah nanti diizinkan atau tidak, ya itu selain soal, cuman kita setidaknya sudah mencoba memenuhi etika bisnis yang benar. Atau pakai AI aja. Pakai AI, kalau sekarang saya udah full AI. Dulu saya sering banget nyomot orang, nggak etis. Saya melanggar norma atau etika bisnis. Tapi sekarang saya nggak usah nyomot. Memang saya bikin versi baru pakai AI. Wah, nikmat digital mana yang kau dustakan. Oke, jadi comot-mencomot sekarang udah selesai. Jadi kalau jangan comot plek-plekan pakai AI aja, atau kalau mau comot plek-plekan minta izin. Terus yang kedua, soal etika bisnis, deskripsi atau foto yang menyesatkan. Ini yang saya lakukan juga. Saya menyenggol etika bisnis ini karena kadang fotonya kebagusan, fisiknya terlalu jelek, terus di deskripsi premium, padahal bahannya biasa aja. Di deskripsi bilang ini adalah cocok untuk segala acara, padahal cocoknya hanya untuk apa, alias yang menyesatkan. Ini nggak etis. Kalau saya sekarang ini masih membiarkan. Saya membiarin aja deh. Gak apa-apa deh, ya semoga Allah memaafkan. Toh sini pikiran saya dan sangat mungkin ngaco. Toh customer kalau mau menemukan yang salah dia tinggal komplain aja, ya nggak sih? Dan customer tuh komplain tuh gampang banget. Kita aja yang dirugikan. Kita rugi packing, kita rugi ongkir, kita rugi iklan. Kalau customer komplain tinggal klik selesai, kembalikan. Dan diedukasi yang betul-betul oleh platform ya, diedukasi betul-betul bahwa komplain itu garansi, memudahkan lah, garansi lah. Terus ada sistemnya kan sekarang kalau komplain itu ke customer tuh mudah sekali, tinggal bawa aja barangnya ke JNE, ke SPX, dimanapun itu, tunjukkan nomor resinya, itu bisa langsung keluar nomor resi retur. Jadi soal etika bisnis yang ini saya masih menyenggol, masih kurang etis. Yang ketiga, soal etika bisnis dalam jualan online, banding retur. Nah ini khususnya di TikTok ya, kalau di Shopee banding returan nggak perlu bohong juga bisa menang. Tapi kalau TikTok denger katanya kalau nggak bohong nggak akan menang. Wah jadi kita harus berbohong dong. Nah itu dia. Saya juga bingung gimana ya. Itu hak kita tapi bohong. Jadinya memang bingung. Kalau nggak bohong gimana? Ya kita harus nyiapin CCTV, jadinya mahal. Jadi menimang mana mudarat mana maslahat. Nah silakan teman-teman timang-timang sendiri mana mudarat mana maslahat. Kalau ternyata banyaknya maslahat yang bohong, sudah lakukan saja. Di sini saya bukan ustadz ya, mohon maaf ya. Tapi ini saya dari sisi bisnis. Jadi terkadang kita memang harus senggol sana, senggol sini. Dan banding returan untuk bohong kadang mungkin tak terhindarkan. Tapi ini real terjadi. Yang bohong dalam banding returan komen di bawah. Saya tidak mencemooh ya, cuman apa ya? Itu fakta. Fakta kalau kita bohong dalam banding returan itu nggak etis secara bisnis. Tapi ya itu balik lagi, mana mudarat mana maslahat. Kalau kita nggak banding, kita rugi banget. Padahal salah bukan di kita. Tapi kalau kita banding apa adanya tanpa data yang bohong, kita selalu gagal. Pusing kan? Jadi looping. Keempat, fake order.
Saya tidak melakukan fake order. Tapi kalau ditanya apakah fake order efektif? Yes, saya boleh bilang fake order efektif. Dan ini ada di materi bootcamp saya sama Mas Sony Kurniawan. Cek di ganirosaki.com kalau teman-teman mau join bootcamp ternak toko bersama saya sama Mas Sony Kurniawan. Ini diajarin cara fake order, tapi saya tidak melakukan. Jadi ngasih ilmunya aja. Kalau mau praktek silahkan, itu dosa tanggung sendiri. Tapi saya tidak melakukan. Cuman ini ya fakta bahwa fake order itu masih efektif sampai sekarang. Dan ada trik-triknya. Cara-cara lama udah nggak efektif, cara-cara baru ada yang cukup efektif untuk fake order. Terus dompleng. Nah, ini yang terjadi real di WhatsApp group. Karena saya kan ngebangun beberapa WhatsApp group, ngebangun komunitas, ngebangun kolam berbayar juga. Ini terjadi. Pertama, agensi masuk ke WhatsApp group yang saya inisiasi, terus ngejaplin satu-satu untuk menawarkan jasanya dia. Gila, ini akuisisi member aja pakai effort, dia tinggal masuk ke pura-pura jadi anggota, terus ngejaplin satu-satu. Itu cara mereka ngejaplin satu-satu. Atau kalau ada yang nanya, misalkan di grup apapun itu, misalkan nanya, nih kenapa sih iklan aku kayak gini, gimana caranya, terus dia ngejapri, reply privately, terus ngasih tahu gini-gini lalu menawarkan jasanya. Ini nggak etis, ini mendompleng dan nggak ketahuan. Saya tahu hal ini pun atas laporan yang udah pakai jasa tersebut dan mengecewakan. Jadi saya kena kena imbasnya juga. Ini nggak etis, mendompleng WhatsApp group, nggak etis. Tadi ya contohnya, dia masuk ke WhatsApp group terus ngejapri-japriin di member grupnya. Terus misalkan kalau ada yang nanya, dia replyin pakai japri, ngasih tahu tips-tipsnya dia sehingga ditawarkan jasa. Terus ada juga yang dia soft selling, dia sharing aja apa yang dia bisa, seakan-akan tuh sharing yang ikhlas, padahal harapannya dijapri oleh orang yang penasaran, nanti ditawarkan jasanya. Ini nggak etis, asli ini nggak etis sekali. Dan saya jujur kesel sama yang kayak gini, karena kalau dia memang bisa marketing, si agensi ini bisa marketing, kenapa harus ngedompleng grup orang? Bikin aja sendiri. Kalau si orang itu memang bisa marketing, kenapa harus ngikut? Ya harus mendompleng grup orang lain, ya bikin aja sendiri dong. Susah amat, ya nggak? Makanya ini nggak etis. Boleh atau enggak? Ya itu nggak etis. Terus yang keenam, meniru strategi. Nah, meniru strategi apapun ya, strategi produk, strategi iklan, strategi konten kayak, strategi live, meniru. Sebenarnya aslinya kan nothing new under the sun ya, NNUTS, nothing new under the sun. Artinya strategi saya, apa yang harus saya lakukan, saya yakin bukan original punya saya, karena saya pun melihat orang lain, saya pun menggabungkan orang lain, jadi nothing new under the sun. Jadi, tapi etisnya kalau teman-teman misalkan melihat seseorang atau melihat saya melakukan strategi seperti ini misalkan, apapun itu ya, dalam hal YouTube ini, dalam hal Shopee, dalam hal berkomunitas apapun itu, teman-teman melihat saya misal ya, teman-teman mau niru, memang yang saya lakukan ini bukan hal yang baru. Tapi kalau teman-teman memang terinspirasinya oleh saya, baiknya tuh izin. Etisnya tuh minta izin, etisnya. Tapi ya saya juga nggak tahu kan, saya juga nggak tahu dia melakukan karena saya atau bukan. Tapi etisnya minta izin. Dan saya melakukan itu. Kalau misalkan saya dapat terinspirasi dari seseorang, misalkan untuk melakukan ini, saya minta izin. Bahkan saya ada yang sampai waktu itu saya dapat inspirasi untuk jualan seragam dari seseorang itu. Saya teringat betul dari dia saya dapatnya. Terus dan berhasil pas back to school bulan Juli Agustus, saya bukan sedekah ya, orangnya juga berduit sih, ngasih tasakur bin hikmah aja. Saya transfer uang, saya bilang, ini kalau Anda nggak butuh ya nggak apa-apa, wakafin aja. Ini mas upaya saya tasakur bin hikmah aja, karena wasilahnya saya tahu strategi ini dari Anda. Saya transfer uang, gak banyak sih, dan saya rasa bagi dia juga kecil, dan mungkin langsung dilempar ke wakaf atau apa. Tapi intinya poinnya minta izin, etika berbisnis, jadinya etis kalau kita minta izin. Memang betul, nothing new under the sun, gak ada hal yang baru. Tapi kalau teman-teman terinspirasi atau tergugah hatinya gara-gara seseorang dan Anda kenal, nah apalagi kalau kenal apa salahnya sih minta izin, jangan sembunyi-sembunyi. Toh orangnya juga pasti seneng kalau misalkan ditiru, tuh orangnya juga pasti senang kalau Anda minta izin. Ataupun kalau dia nggak senang, terjadi diskusi, mungkin menjadi hal yang baru, dan jadi lebih baik dan lebih etis. Itu aja teman-teman, video ini tiba-tiba kepikiran aja konten ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.